Badanku sakit semua, males banget mau bangun. Ini gara-gara si Randy, padahal aku udah bilang capek, masih diterusin aja. Mana dah tuh bocah, kok nggak kelihatan? Udahlah, mau mandi dulu, moga Pak Rama udah balik ke sini. Jadi bisa pesan bunga secepatnya, pengen balik ke rumah terus istirahat. Lah, Randy di situ? Kirain kemana? Nggak taunya di balkon hotel. Jangan bilang lagi ngintipin emak-emak mandi di sungai. Bintitan tuh mata, baru tahu rasa. Lagi ngapain Ren di sini? Nggak dingin apa? Laura, udah bangun? Kirain masih tidur. Udah kok, mulai tadi kamu ngapain di sini? Nggak dingin apa? Jangan bilang lagi ngintipin emak-emak mandi di sungai ya. Jangankan emak-emak, kunti mandi aja kagak ada di mari, Laura. Oh, jadi mastiin tadi ada yang mandi di sungai apa enggak? Ya enggak lah weh. Kau ini kenapa coba pikirannya negatif terus? Ya, siapa tahu kan, cowok kan gitu, di pikiran sama di mulut beda. Kalau ketahuan bohong, biasanya jadi playing victim juga. Lah, kamu kenapa Laura? Kok jadi marah-marah nggak jelas gitu bangun tidur? Gara-gara kau badanku sakit semua tahu. Walah, kirain apa? Ya udah aku pijatin bentar lagi. Nggak mau, mending cari tukang urut ntar kalau udah pulang. Lah kenapa? Katanya aku jago mijat, tapi kamu kok gak mau? Yang jelas, kamu nggak bakalan konsen mijatin aku. Udahlah, nggak usah dibahas. Emang kamu ngapain di sini sih? Nggak ada sih, cuma lihat aja. Kayaknya di sini jalan raya masih nggak ada deh. Namanya juga pedesaan pedalaman. Kau ini gimana sih, Ren? Bukan gitu, Laura. Aku cuma mikir bisa-bisanya si Leni. Ponakan Pak Rama nggak takut ditinggal sendirian di rumahnya. Kan gitu. Udah sendirian, masih muda juga kan? Apalagi cewek. Serius, dia ponakan Pak Rama, bukan Mbak Kunti yang nyamar jadi ponakannya Pak Rama. Kau ini apa sih, Ren? Jangan nakut-nakutin deh. Secara dia biasa aja tuh ditinggal sendirian di desa terpencil kayak gini. Udah, yang jelas dia bilang ponakannya Pak Rama. Lah, emangnya kamu tahu kalau Pak Rama punya keponakan? Nggak tahu sih, tapi... Randy udah ya, jangan bahas gituan lagi. Udahlah, aku mau mandi, mau siap-siap ke rumah Pak Rama. Mau aku mandiin nggak, Laura? Jangan macem-macem ya kamu, Ren. Aku udah capek tahu. Padahal aku cuma bilang mau mandiin doang loh. Ya, tapi aku tahu pikiran kamu apa. Apa emangnya? Padahal dibantuin loh, kok gak mau? Kan enak cepet selesai mandinya. Bukan cepet selesai, tapi besok selesai kalau mandinya bareng kamu. Udahlah, mau mandi dulu aku. Nggak selesai-selesai ntar kalau debat sama kamu di sini. Lah, kemarin Bu Laura kesini. Aku ke kota sebelah ngantarin bunga, Bu. Bukannya kemarin lusa udah diambil pesanan bunga Bu Laura sama suaminya ya? Ren, emang kamu yang udah borong bunganya ya? Borong gimana? Lah aku aja tahu rumah Pak Rama kesini bareng kamu kemarin. Maksudnya suami apa, Pak Rama? Lah kemarin kan ada suami Bu Laura, kalau nggak salah namanya Arif kayaknya. Apa? Arif? Arif ini maksudnya gimana? Laura, aku tunggu di sana ya. Kamu selesaikan aja dulu masalahnya. Tapi Ren, aku beneran gak janjian sama Mas Arif buat kesini loh. Iya, aku percaya kok. Emang dasarnya aja cowok itu nggak tahu malu. Aku duduk di tempat Maren waktu kesini itu ya. Kamu pelan-pelan aja nyelesainnya. Ya udah kamu tunggu sana ya. Lah, itu yang barusan siapa, Bu? Yang barusan itu suami saya, Pak. Namanya Randy. Tapi dulu beluran nama suaminya Arif, bisnis resto terbesar di kota Probolinggo kan? Iya, Pak. Dulu nama suami saya Arif. Cuma kita udah pisah, Pak. Waduh, jadi gimana ini, Bu? Mana diborong semua lagi? Dia langsung bayar cash, Bu. Makanya saya percaya kalau dia suami Bu Laura. Nggak apa, Pak. Mau gimana lagi? Bukan rezeki saya. Tapi tujuan dia ngeborong bunga pesanan Bu Laura apa ya? Kemarin lusa itu waktu pas janjian sama Bu Lauranya, saya lihat Pak Arif mondar-mandir di depan kebun. Langsung saya tanyain, ada perlu apa Pak? Dia tanya sih, Bu Laura udah kesini belum? Saya bilang belum. Dan dia bilang mau ambil pesanan bunga Bu Laura sebagai hadiah soalnya Bu Laura ngambek dan tiba-tiba nggak ada di penginapan, katanya gitu. Bodohnya saya malah nggak kepikiran buat telepon Bu Lauranya. Soalnya saya buru-buru banget buat nganterin bunga di kota sebelah buat acara nikahan. Kalau nggak keburu, ntar bunga bisa laju di jalan, Bu. Nggak apa kok, Pak. Lagian Pak Rama juga nggak tahu yang sebenarnya gimana. Sebenarnya kemarin-kemarin dia juga maksa banget buat bicara sama saya. Katanya mau memperbaiki pernikahan, aku jujur nggak mau. Dia yang berulah dengan berselingkuh sama sahabat saya sendiri. Dia juga yang merasa tersakiti, tiba-tiba aja sekarang jadi baik. Nggak bakalan aku mau kembali ke dia. Dulu aku dihina banget, Pak, sama keluarganya. Katanya aku yang nggak bisa punya anak, aku yang selingkuh lah.
Ternyata anaknya sendiri yang berkelakuan bejat. Saya sangat kecewa banget pas tahu kalau sahabat sendiri yang jadi selingkuhannya. Mereka juga ngelakuin hal yang gak senonoh di rumah saya sendiri, Pak. Ibu mertua juga terus-terusan nyalahin saya sebagai istri yang gak becus. Jahat kan mereka semua. Sekarang aku bersyukur banget. Udah dapat suami seperti Randy, tanggung jawab, dan sangat menyayangiku. Astaga, saya benar-benar nggak tahu kalau keadaannya rumit seperti ini, Bu. Saya pikir pas Bu Laura bilang mau nikah dapat suami yang baik dan bertanggung jawab. Nggak taunya kayak setan. Maaf ya Bu Laura, saya benar-benar nggak tahu, Bu. Gak apa kok, Pak. Masih tersisa bunga apa aja, Pak? Kalau mau lihat, mari Bu di kebun belakang. Silahkan Bu Lauranya pilih sendiri. Ya udah, Pak. Saya bilang ke suami dulu ya. Oke, siap Bu. Randy, kamu mau ikut nggak? Aku mau lihat bunga di kebun Pak Rama. Di mana emang kebunnya, Laura? Deket sih, ini di belakang rumahnya pas. Ikut nggak? Enggak dah, males. Ntar bahas soal mantan suami lagi. Lah, kamu marah ya Ren soal tadi? Bukan marah, lebih tepatnya pengen nendang tuh si Arif. Bisa-bisanya. Maksudnya apa coba kayak gitu? Udah tahu sekarang udah jadi bini orang. Masih aja dipepet. Awas aja kalau ketemu sama aku. Gak bakalan aku ampuni udah gangguin bini orang. Randy, dia benar-benar marah kali ini. Moga aja mereka nggak pernah ketemu lagi. Ya udah, sana lihat bunganya dulu. Biar gak siang-siang, ntar panas loh. Ya udah Ren, aku mau lihat bunganya dulu ya. Kamu tunggu di sini. Iya, tapi inget. Pokoknya sampai di penginapan ntar bujuk aku supaya nggak marah lagi. Ada orang kayak gini, marah-marah sendiri, nyuruh-nyuruh orang buat bujuk. Apa kata ntar deh di penginapan, kalau moodku bagus, aku bujuk. Harus bagus, nggak mau tahu aku kecewa berat nih. Iya ya, apa kata ntar dah. Ah, kamu ini. Wah, ini mah indah banget, Pak. Nggak bisa berkata-kata lagi. Silakan aja Bu Laura mau pilih bunga yang mana. Aku kasih harga diskon Bu Laura sebagai permintaan maaf. Aduh, nggak usah kayak gitu, Pak. Saya nggak apa kok. Hei Ren, masih ingat aku? Bukannya kamu Leni, ponakan Pak Rama kemarin kan? Kenapa kamu kesini lagi? Apa kamu mau ngajarin aku belajar? Enggak lah, aku kesini cuma mau lihat bunga sama Laura. Siapa yang ngizinin kamu buat duduk sini? Tapi ini kan rumah pamanku, jadi boleh dong aku duduk di sini. Bodoh amat, meski rumah Pak RT, pokoknya aku duluan duduk di sini. Bisa pindah nggak? Tapi aku cuma pengen temenan sama kamu, Ren. Aku baru kali ini bisa ketemu sama orang seumuranku. Apa kamu tahu, aku ingin belajar di kesempatan terakhirku. Aku nggak mau tahu tentang hidup kamu. Mau kamu sakit, mau kamu pingsan, bukan urusanku. Itu urusan keluarga kamu. Aku tahu, aku ganteng, aku tipe semua wanita. Tapi kalian bukan tipeku, jadi maaf aja. Lagian aku udah punya istri, jadi jangan deketin aku lagi, tolong. Istri? Kamu punya istri? Bukannya kamu masih sekolah? Makanya mau deketin cowok tuh tanya-tanya dulu, masih single apa udah punya pasangan. Jangan main nyosor aja, Laura itu istriku tahu. Kau pikir apa? Aku adeknya, jangan ngimpi deh. Berarti kau nikah muda dengan Tante Laura? Masih tanya aja nih bocah. Saya sangat berempati sekali dengan keadaan Bu Laura dulu. Mantan suami Bu Laura suka dengan yang liar, makanya sekarang dia dapat balasannya. Apalagi Bu Laura langganan tetap kebun bunga saya. Jujur, saya sedih banget dengernya, Bu. Iya, Pak. Ternyata yang disanjung-sanjung bukan hamil dengan Mas Arif, tapi sama orang lain. Tapi semua udah berlalu, Pak. Hidupku udah jauh dari Mas Arif sekarang. Aku sekarang punya hidupku sendiri. Dan nyatanya aku juga punya suami tuh, berondong dan ganteng lagi. Bener, Bu. Kalau dilihat-lihat suami Bu Laura yang sekarang ganteng. Aku juga bahagia ngelihatnya. Kayaknya juga tanggung jawab orangnya. Iya, Pak. Randy meski masih sekolah, dia cowok yang sangat bertanggung jawab. Lah, masih sekolah. Berondong banget kalau gitu. Tapi seneng juga kalau dia punya pikiran dewasa. Oh iya, kemarin aku ketemu sama ponakan Pak Rama loh. Dia sakit ya, Pak. Padahal minta belajar bareng sama Randy. Tapi maaf ya, Pak. Randy-nya nggak mau. Kapan Bu Laura ketemu sama ponakan saya emangnya? Kemarin Pak Rama, kenapa ya, Pak? Dia rada aneh anaknya, Bu. Makanya sama keluarganya dititipin di sini. Padahal dia saya kunci dalam kamar. Ya udah aku lihat dulu ya, Bu. Bu Laura, silakan pilih-pilih bunganya aja. Iya, Pak. Jangan-jangan benar kata Randy, dia sebangsa kunti-kuntian. Cium aku sekarang, Ren. Duh, gimana ini kalau otak Randy dicuci sama tuh anak? Dia bisa hipnotis orang lewat matanya.